Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini JNJ kedatangan Om atau Pak Luki Hakim. Ya, sahabat JNJ, kawan di Sesa. Nanti kita mau masuk, kita mau lihat-lihat ada apa aja di dalam bersama Pak. Ikan dewa. Ini dulu makanannya para raja. Para raja dulu tuh makan ikan ini, dan apa ya? Ikan ini juga nggak cepet gede ya, rada lama. Betul, gitu. lambat. Terus harus di air yang jernih, air yang bersih. Jadi apalagi disebut ikan dewa, mungkin karena ini makanannya para dingrat ya, para raja. Dan sampai saat ini adalah ikan konsumsi yang dagingnya termahal. Jadi kan kalau ada misalnya kayak ikan mahal, itu kan bukan buat dikonsumsi biasanya kan, ikan hias. Tapi kalau ikan konsumsi kan ikan gurame, mujair, lele, ikan sepat, tawes, dan lain-lain. Nah ini ikan dewa. Saya pernah makan, rasanya ya enak sih. Cuman makannya sambil mikir, ini satu porsi harganya wah, jutaan gitu. Nah ini di sini dipiara dengan baik, jernih karena airnya jernih. Di sini sumber airnya dari mana Pak Adi? Sumber alam dari alam. Sumber alam. Maka ikan-ikan ini akan sangat sensitif kalau airnya tidak berkualitas. Betul. Dan dia akan gampang sakit. Nah, di sini tumbuh dengan sehat. Green sini kawan. Kalau punya saya malahan yang saya umbar-umbar nggak sejinak ini. Masih pada takut-takut. Ini hasil budidaya sendiri. Ya, hasil budidaya sendiri. Tadinya kita cuma ada 3 pasang. Dari 3 pasang ini sekarang ada kali 30 lebih. Hampir 60. Hampir 60 ekor. Iya. Berarti dipiara dengan penuh kasih sayang. Dan kenapa saya tahu penuh kasih sayang? Karena mereka nggak takut sama kita. Begitu kita datang, mereka pada ngumpul. Artinya mereka percaya. Mereka percaya sama ownernya. Maksudnya karakter burung ini seperti apa sih? Maksudnya bisa sejinak itu? Burung-burung ini sebenarnya Bangkok walaupun sih taruhlah kalau di alam ya tentu tidak jinak ya, takut sama orang. Dan saya pernah digigit burung ini juga. Sakit banget loh burung ini, parkit Australia ini kalau gigit tuh Lumayan. sampai berdarah lah kita. Nah ini parkit mong. Ini parkit mong ya. Iya, yang blue ini yang greennya. Itu bagus. Kita baru nyoba satu sepasang, belum. Dan ini enggak, maksudnya bisa sejinak ini dekat sama manusia ini enggak semuanya kayak gini pada takut. Coba aja deh lihat di tempat orang, kalau disamperin pada kabur-kaburan. Mungkin ada satu yang jinak, tapi kan itu piaranya satu. Iya. Menjinakkan satu mudah. 5 dijinakkan masih mudah, tapi kalau sampai 60 ekor jinak ini ya menurut saya susah ya. Sulit. Berarti kita harus membangun kepercayaan supaya burung percaya sama kita tuh perlu waktu gitu. Dia tidak pernah diusik, nggak pernah disakiti kan gitu. Terus makannya secara teratur. Lihat nih, mereka nggak takut, bahkan mereka tuh ada di mikrofonnya Sila. Ya Pak Haji, ini sekarang di areal reptil ya? Ya. Jadi pengunjung restoran bisa juga ke taman Kaminizu, ada kolam berenangnya, terus juga bisa sambil melihat beberapa koleksi binatang Pak Haji ini. Betul. Ini semacam kayak wisata edukasi juga dong. Betul. Jadi bukan cuma sekedar berenang-berenang, makan makanan, tapi juga bisa kita kasih mengenalkan kepada anak-anak khususnya tentang dunia satwa yang ada sehari di utamanya reptil di sini. Utamanya reptil. Kenapa sih kita mesti kenalin reptil pada anak-anak di usia dini? Supaya saya yakin supaya mereka juga kenal, mudah-mudahan sayang. Paling tidak mereka nanti kalau besar nggak jadi orang yang suka bunuh-bunuhin. Nah, lihat ular kaget, pok, dipukul. Tapi padahal itu sebenarnya ular nggak membahayakan. Bagian daripada ekosistem kita kan gitu. Nah, terus setelah dipiara, di sini juga dikasih tahu bagaimana cara mengembangbiakan. Salah satunya tadi ada bunglon ya? Bunglon lokal ya. Bunglon lokal yang biasa
dianggap nggak penting, tapi mereka adalah bagian dari ekosistem. Ya, di tempat ini nyaman, bisa sampai kawin. Bisa kawin dan nanti berarti bakalan bisa nelor dan bisa beranak pinak. Insya Allah ya. Nah, Nah ini juga biawak sampai keluar sendiri. dari Filipina ini ya Pak? Ya, cumingi. Ini jenis biawak dari Filipina, warnanya bagus dan dia udah mau ngejemur. dia sangat nyaman sama orang-orang, berarti artinya tidak pernah diganggu, nggak nyerang, nggak kelaparan. Terus Keluar kalau sendiri, keluar masuk dan sendiri. mungkin dia mau berjemur nih. kalau Mau kita ngejemur. lihat. Nah, nanti di sini biasanya dia berhenti. Sini, Cum. Cuma mau ngejemur. Cuma mau jemur. Yuk. Cuma sini. Nah, nanti langsung PW dia. Mungkin pemirsa pengen Stop tuh. kenapa sih reptil banyak yang suka berjemur? Karena kita sebut bahwa reptil itu berdarah dingin. Betul. Jadi suhu tubuhnya itu sesuai sama lingkungan. Ya, Dan ketika mereka makan, mereka perlu mencerna kan? mencerna Perlu dengan, panas dengan cara berjemur. dengan cara seperti ini. Kalau kita kan walaupun di tempat dingin, tetap perut kita kan tetap anget kan gitu. Nah, dia berjemur biasa sampai berapa lama ini Pak? Ini kalau lagi kuat bisa 1 jam lebih. 1 jam. Nanti kalau udah kepanasan sendiri, Dia akan pindah balik lagi. sendiri balik ke balik Kelihatan lagi tadi, sendiri. Iya, ini jenisnya Biawak. lah. Kalau di Indonesia Orang biawak. bicara biawak. Yang versi Indonesia biasanya warnanya lebih gelap sedikit sama kuningnya nggak Nggak secerah ada ini ya. ya. Ya, kalau ini karena memang dari bumi Filipina, warna kuningnya tuh terang. Ini termasuk kolektor item sebenarnya, binatang yang koleksi Lumayan, orang-orang, ya. apa ya, pecinta reptil ketahuan lah kelasnya kan itu, ketahuan kelasnya kan itu. Dan ini bisa menjadi salah satu apa ya, jembatan untuk anak-anak bisa menyukai. Betul. Karena kalau lihat ya reptil yang galak dan lari-larian, Gerabagan. malah jadi takut orang kan Betul. itu. Tapi dengan ini kan mereka mulai kenal tuh. Kalau Ya. kita lihat deh, banyak anak-anak kecil pada ngeliatin. Bisa disayang. Iya. Jadi mereka bisa melihat, mengenal, syukur-syukur nanti ke depannya kalau mereka nanti jadi orang-orang sukses, bisa membudidayakan, bisa melindungi mereka dari kepunahan. Betul banget. Oke, kita juga kalau ini makanannya ikan, daging, Kita kasihnya di sini ayam, betul. Ayam. Kita lihat koleksinya di sini nih. Ya, udah kalau kesini biasanya ajak keluarga, anak-anak ya. Keluarga, alhamdulillah. Bermain senang sekali di sini, alhamdulillah paling enjoy Pak. Paling enjoy. Dari Indramayu. Iya, emang kebanyakan dari Indramayu kan. Ternyata orang sendiri. Jadi dari Indramayu datang sini sama keluarga untuk renang, makan, lihat-lihat binatang. Awas pada kali ini. Biarin yang sampai gini. Iya, maju. Memang menurut saya mini zoo yang humble gitu. Jadi apa istilahnya? Nggak punya gajah, nggak punya jerapah, tapi membuat orang-orang pada senang itu Pak. Ya, betul. Yang penting kan itu kan, membuat pengunjung senang, tertawa, dan tadi ada salah satu orang Indramayu sampai senang Pak Haji. Karena kita akan bahagia ketika bisa membahagiakan orang sekitar. Luar biasa. Nah, kita masuk ke tempat-tempat reptil. Ini ada Lucy. Ini disambut lagi-lagi Pak Haji, saya juga punya ular ini. Tapi punya saya masih kecil, istri punya yang gede. Dan lagi nelor ya. Mau nelor ya. Mau telur. Jadi sempat tadi malam sempat keluar Keluar. telurnya satu, berarti di dalam ini udah banyak telurnya, cuma belum keluar saja. Ini berarti sedang menunggu hari lahir. Iya. Hari lahir telur. Semoga telurnya nanti banyak, netes semua. Kita lihat lagi. Di sini ada ular berbisa. Tentu dipelihara dengan penuh dengan kehati-hatian. Ini banyak ya di bawah tuh ular ikan yang lainnya. Ini King ada- Cobra. Ada King Cobra. King Cobra juga. Kenapa King Cobra dipasang di sini? Saya langsung nebak nih. Supaya orang tahu bahwa King Cobra ini memang ada kan di kehidupan kita. Betul. Di kehidupan kita sehari-hari. Supaya mungkin Pak Haji bisa kasih tahu ke beberapa anak-anak, jangan sampai berinteraksi Ketemu ular langsung. seperti ini jangan diinteraksi langsung. Jangan diinteraksikan, ada orang, wah ada ular bagus dipegang, nggak bahaya. Jadi di sini juga dikenalkan ini yang berbahaya, berbisa, dilarang menyentuh kaca. Saya dikasih tahu kan banyak orang yang gedor kan gitu. Jadi selama ini Pak Haji, ini saya juga mau kasih tahu nih, kandangnya bersih sekali. Kandangnya bersih, tuh. Ya. Padahal kan
biasanya banyak orang yang melihara kandangnya serabut-serabut kotor kan gitu. Ini kandangnya bersih, ini berarti ada pawangnya ahli juga kan? Ya betul, ada di sini ada Kang Opik. Kang Opik rajin banget. Kang Opik mana ya Kang Opik? Nah, Kang Opik sini. Ya, jadi pemirsa mesti tahu juga bahwa di tempat di JNJ ini memelihara binatang yang berbisa dan yang tidak berbisa. Tapi tidak boleh sama rata, jadi nggak semua pegawainya boleh megang yang berbisa. Betul. Karena harus ada ahlinya. Dan di sini ahlinya siapa ini, Pak? Kang Opik. Kang Opik. Saya Kang Opik. Sudah berapa lama berpengalaman dengan ular-ular berbisa? Kang Opik dari almarhum abang juga. Oh, sudah turun-temurun. Jadi teman-teman buat yang nanti ternyata tertarik untuk melihara ular berbisa, tolong pikirkan dulu harus seperti apa dan bagaimana dan belajar kepada orang yang tepat. Jadi kadang-kadang ada yang cuma lihat sebentar di internet, terus langsung mencoba untuk turun langsung. Wah itu bahaya ya. Sudah banyak korban. Jadi boleh pelihara, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku lah. Harus sudah ahli siapa. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu dari anak-anak yang mana yang kadang-kadang suka megang dan akhirnya berkaitan seperti apa kan? Kalau sekarang kebanyakan ya yang sering niru-niru tentang snack show ya. Kalau anak komunitas snack show, kalau Opik dulu atraksi. Ya, makanya sekarang udah mulai kita kurangin, terus kita kampanyein buat nggak mainin King Cobra. Sebenarnya dari dulu, Opik dari 2000 ya, 2000 udah nyaranin bukan main King Cobra, tapi King Cobra ini. King Cobra. Yang tidak berbisa ya. Iya. Bolos karena King Cobra emang benar-benar ngeri. Buat sering bisa gitu. Dan Kang Opik punya kenang-kenangan dari King Cobra. Gimana? Punya kenang-kenangan dari King Kenang-kenangan Cobra. apa itu? Lihat jempol tangan kanannya. Maaf. Iya, ini artinya saya turut prihatin. Ya. Saya turut prihatin kan. Tapi ini pelajaran berharga. Betul, sangat berharga. Dan buat semuanya. Buat semua. Kan kita harus ngalamin sendiri untuk saya pernah jatuh, maka saya jangan kebut-kebutan. Ya. Saya pernah kegigit. Ini nggak perlu. Ada orang yang pernah ini kenapa kan? Ini kena gigit King Cobra. Jadi kebenaran adiknya ini, Opik kan cuma 2 ya. Yang jadi kalau misalnya di dunia atraksi kita nggak sembarangan ular kita mainin. Jadi seumur hidup Opik cuma 3, punya 3. Yang Kemot, ini Kemot, Obet. 2 di rumah, Obet, terus Cici 1. Jadi punya karakter sendiri-sendiri. Jadi nggak mentang-mentang saya bisa King Cobra, semua King Cobra Nah, tidak dikatakan bisa. tidak bisa. Dan itu pun sampai kena seperti ini ya. Iya, ini udah 8 tahun nih. Udah 8 tahun Opik pelihara tetap aja. Tapi Kang Opik termasuk beruntung karena cuma seperti itu Kang. Iya. Banyak yang udah lewat semua ya. Iya. Nah ini jadi itu tadi tempat seperti ini tempat hiburan tapi juga ada edukasinya. Betul. Mungkin Kang Opik ya nanti kan ketika ketemu ada anak-anak yang mungkin mulai tertarik mau piara, pasti Kang Opik bisa lihat sebelum ngomong panjang, nih lihat jempol saya dulu. Iya. Ini resiko terendah nih. Karena Resiko yang terendah tuh seperti itu. Oke kita lanjut dong ya.